Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini sebelum kita tidur melalui tulisan yang diinspirasikan dalam buku Roh Nubuat Maranatha halaman 347 dengan judul Dosa dan orang-orang berdosa dibinasakan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih banyak oleh karena Tuhan telah memberkati kami di sepanjang sabat ini. Tuhan, sebelum kami tidur, kami mau mendengarkan suara Tuhan. Kami mau beribadah. Urapi kami semua dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti tentang firman Tuhan yang kami akan dengarkan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maleakhi 4 ayat 1, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bapak Ibu kekasih Tuhan, meskipun setan telah terdesak untuk mengakui keadilan Allah dan sujud menyembah keunggulan Kristus, namun tabiatnya tetap tidak berubah. Roh pemberontakan bagaikan banjir besar kembali meledak dengan suara lantang. Seperti kegila-gilaan ia menyatakan tegas untuk mengakhiri pertikaian besar itu. Waktunya sudah tiba untuk mengadakan pergumulan mati-matian yang terakhir melawan Raja Sorga. Dengan tergesa-gesa ia masuk ke tengah-tengah mangsanya dan berusaha mengilhami mereka dengan kegeraman hatinya sendiri, serta mendorong mereka supaya meneruskan peperangan. Akan tetapi sekarang, jutaan orang yang tidak terhitung jumlahnya yang terpikat ke dalam pemberontakan, tidak seorang pun yang mengakui keunggulannya. Kuasanya akan berakhir. Orang-orang jahat dipenuhi dengan murka Allah yang mengilhami setan, akan tetapi mereka melihat bahwa usaha mereka sia-sia, karena mereka tidak dapat menang melawan Allah. Amaran mereka menyala-nyala terhadap setan dan mereka yang telah menjadi agen dalam penipuannya, dan dengan amaran yang kegila-gilaan mereka beralih kepada orang-orang tersebut. Bapak Ibu Saudaraku, berkata Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu dan dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur. Engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Ke bumi kau kulemparkan, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendasyatkan dan lenyap selamanya engkau. Yeskiel 28 ayat 6-8, ayat 16-19. Saudaraku, api pun turun dari Allah, keluar dari surga. Bumi ini akan pecah, perkakas-perkakas yang tersembunyi jauh dalamnya meledak keluar. Nyala api yang meledak keluar dari dalam celah bumi yang pecah lebar-lebar. Semua batu-batu terbakar dengan api. Harinya sudah tiba bahwa akan terbakar bagaikan bara perapian. Unsur-unsur bumi akan cair dengan sangat ganasnya. Demikian pula bumi dan segala yang terdapat di dalamnya akan terbakar hangus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dosa dan orang-orang berdosa dibinasakan, yaitu ketika Yerusalem baru turun, kota Allah turun bersama dengan seluruh umat-umat Tuhan, dan orang-orang jahat dibangkitkan dari kematian, dan mereka siap dihukum. Walaupun jumlah begitu besar, setan mempengaruhi mereka untuk melawan, tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Tuhan. Maka Tuhan pun mengeluarkan seluruh unsur-unsur bumi ini terbakar dengan nyala api yang dahsyat. Dan api dari sorga juga turun. Itulah api neraka.
membinasakan semua orang-orang yang telah menolak kasih karunia, yang menolak rahmat-Nya. Saudaraku, biarlah saya dan saudara merenungkan akan kebenaran firman ini. Sebelum kita tidur, kita memilih untuk menjadi orang-orang yang ditebus, orang-orang yang diampuni segala dosa pelanggarannya, dan orang-orang yang berada di kota Allah. Bukan sebaliknya, orang-orang yang dibangkitkan untuk dihukum. Tetapi saya dan saudara adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih banyak oleh karena mata rohani kami memandang tentang hari depan yang Tuhan sendiri telah nyatakan bahwa kota Allah akan turun bersama dengan umat-umat Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami berada dalam kota Allah itu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami semua boleh merenungkan akan kebenaran ini. Dan kami akan memilih untuk selalu mendengarkan apa yang dinyatakan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Dan kami terus mengikuti akan petunjuk akan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami Tuhan tergolong kepada orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang diangkat menjadi imam-imam dan menjadi hakim. Terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang malam hari ini kami tidur dengan senang, bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat. Kami terus berdoa untuk keluarga rumah tangga yang telah Tuhan berkati di dalam ikatan yang kudus, tetapi mereka belum memperoleh keturunan. Mari Engkau mendengar Tuhan dan menjawab segala doa dan mengaruniakan keturunan bagi mereka. Sementara yang sakit, Tuhan pulihkan tenaga mereka, sembuhkan sakit penyakit yang diderita, Tuhan angkat keluar. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selamanya. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang telah mengampuni dosa kami. Haleluya. Amin.